Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat, bugar, dan juga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, pesan saya kepada kita semua, mohon untuk selalu di rumah aja, jangan banyak keluar rumah kecuali penting, agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ya guys ya. Oke, jadi di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Fajriwarid, perwakilan dari kelompok 5 Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang diampu oleh dosen Bunda Widya Safitri. Nah, jadi kami sebagai kelompok 5 akan membahas materi bimbingan konseling anak usia dini mengenai masalah-masalah yang terjadi pada anak usia dini. Nah, sebelum itu saya perkenalkan dulu anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Akil Fajriwarid, lalu ada Citra Putri Ayu, lalu ada Rindi Antika, dan yang terakhir Anwar Soleh. Nah, oke, langsung saja masuk ke materinya. Tapi sebelum masuk ke materinya, apabila video ini bermanfaat, mohon untuk di-share dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Masalah-masalah anak usia dini ini terbagi menjadi 5, yaitu ada masalah sosial, emosional, moral, perkembangan, dan juga bahasa. Nah, dimulai dari masalah sosial. Masalah sosial yang sering terjadi pada anak usia dini yaitu seperti egois, ingin menang sendiri, dan sering berselisih. Nah, pada dasarnya masalah ini adalah masalah yang wajar terjadi pada anak usia dini. Karena seiring dengan bertambahnya usia, maka dia tentu akan berpikir bahwa hubungan-hubungan antar sesama itu penting. Nah, namun masalah ini dianggap tidak wajar apabila anak usia dini ini sudah mengalami beberapa hal seperti ini. Misalnya, dia tidak mampu untuk berkomunikasi, tidak mampu berhubungan dengan orang tuanya, gurunya, dan juga teman sebayanya. Nah, itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi dia merasa dia enak gitu sendiri, tidak ingin yang namanya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu sudah dikategorikan mulai harus segera ditangani. Jika kalau tidak atau penanganannya salah, maka hal itu bisa saja berdampak pada masa berikutnya yang mana masalahnya mungkin akan lebih berat dari itu. Nah, lalu bimbingan konseling sendiri ada fungsi yang namanya fungsi pencegahan. Nah, fungsi preventif ya. Jadi di dalam fungsi preventif ini kita bisa gunakan untuk mengatasi anak mengalami masalah sosial itu sendiri. Seperti misalnya menggunakan metode bermain peran, modeling, dan juga bimbingan kelompok. Nah, metode-metode itulah bisa kita gunakan untuk membantu anak agar mampu menyelesaikan masalah, terutama masalah sosialnya. Lalu yang kedua ada masalah emosional. Nah, masalah emosional yang sering terjadi pada anak usia dini ini seperti misalnya anak terlalu cemas, lalu pemalu, kadang kalau dipanggil wajahnya memerah, terus ya tidak ingin menjawab gitu, lalu canggung, dan juga yang paling terakhir yaitu takut. Nah, jadi masalah-masalah emosional ini sangat penting untuk kita sebagai orang tua membantu anak untuk keluar dari masalah ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu orang tua atau kita sebagai orang yang lebih tua dari anak usia dini agar mereka mampu keluar dari masalah ini. Karena anak usia dini ini tidak bisa menyelesaikan masalah emosional itu sendiri. Tentu dia perlu bantuan orang yang lebih tua atau bahkan ahli untuk menanganinya. Jadi yang pertama, kita harus mencari akar penyebabnya. Jadi anak usia dini, anak-anak itu tidak mungkin melakukan atau bersifat seperti itu kalau tidak ada faktor penyebabnya. Misalnya anak itu takut mungkin karena latar belakang orang tuanya yang sering membentak, memarahi, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus mencari akar penyebabnya sebelum kita membantu untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua yaitu membuat si anak merasa aman. Nah, jadi kita harus bisa membangun suasana hati anak agar dia mampu merasa kita itu mengayominya.
Jadi buat dia percaya kepada kita. Lalu yang ketiga yaitu membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita harus lebih peka terhadap masalah yang dihadapi anak itu dengan selalu mendengarkan apabila dia pengen bercerita gitu kan. Jadi anak-anak itu kan ya kadang kalau ada masalah apa gitu ya ajakin dia untuk ngomong santai gini, berbicara layaknya teman. Lalu yang keempat yaitu mengalihkan anak pada kegiatan lain. Nah, apabila anak merasa yang namanya takut, cemas dan lain sebagainya itu untuk waktu yang memang kita belum bisa membantu untuk menyelesaikannya, maka kita bisa untuk mengalihkan perhatiannya, mengalihkan kegiatan yang lain, seperti misalnya mengajak dia bermain yang asik gitu agar dia mampu melupakan masalah sejenak. Baik, itu saja dari saya mengenai masalah anak usia dini, yaitu masalah sosial dan emosional. Selanjutnya akan saya serahkan pada kawan saya. Merasa dia enak gitu sendiri, tidak ingin yang namanya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu sudah dikategorikan mulai harus segera ditangani. Jika kalau tidak atau penanganannya salah, maka hal itu bisa saja berdampak pada masa berikutnya yang mana masalahnya mungkin akan lebih berat dari itu. Nah, lalu bimbingan konseling sendiri ada fungsi yang namanya fungsi pencegahan. Nah, fungsi preventif ya. Jadi di dalam fungsi preventif ini kita bisa gunakan untuk mengatasi anak mengalami masalah sosial itu sendiri. Seperti misalnya menggunakan metode bermain peran, modeling, dan juga bimbingan kelompok. Nah, metode-metode itulah bisa kita gunakan untuk membantu anak agar mampu menyelesaikan masalah, terutama masalah sosialnya. Lalu yang kedua ada masalah emosional. Nah, masalah emosional yang sering terjadi pada anak usia dini ini seperti misalnya anak terlalu cemas, lalu pemalu, kadang kalau dipanggil wajahnya memerah, terus ya tidak ingin menjawab gitu. Lalu canggung dan juga yang paling terakhir yaitu takut. Nah, jadi masalah-masalah emosional ini sangat penting untuk kita sebagai orang tua membantu anak untuk keluar dari masalah ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu orang tua atau kita sebagai orang yang lebih tua dari anak usia dini agar mereka mampu keluar dari masalah ini. Karena anak usia dini ini tidak bisa menyelesaikan masalah emosional itu sendiri. Tentu dia perlu bantuan orang yang lebih tua atau bahkan ahli untuk menanganinya. Jadi yang pertama kita harus mencari akar penyebabnya. Jadi anak usia dini, anak-anak itu tidak mungkin melakukan atau bersifat seperti itu kalau tidak ada faktor penyebabnya. Misalnya anak itu takut mungkin karena latar belakang orang tuanya yang sering membentak, memarahi dan lain sebagainya. Nah, jadi kita harus mencari akar penyebabnya sebelum kita membantu untuk menyelesaikannya. Lalu yang kedua yaitu membuat si anak merasa aman. Nah, jadi kita harus bisa membangun suasana hati anak agar dia mampu merasa kita itu mengayominya. Jadi buat dia percaya kepada kita. Lalu yang ketiga yaitu membantu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kita harus lebih peka terhadap masalah yang dihadapi anak itu dengan selalu mendengarkan apabila dia pengen bercerita gitu kan. Jadi anak-anak itu kan ya kadang kalau ada masalah apa gitu ya ajakin dia untuk ngomong santai gini, berbicara layaknya teman. Lalu yang keempat yaitu mengalihkan anak pada kegiatan lain. Nah, apabila anak merasa yang namanya takut, cemas dan lain sebagainya itu untuk waktu yang memang kita belum bisa membantu untuk menyelesaikannya, maka kita bisa untuk mengalihkan perhatiannya, mengalihkan ke kegiatan yang lain. Seperti misalnya mengajak dia bermain yang asik gitu agar dia mampu melupakan masalah sejenak. Baik, itu saja dari saya mengenai masalah anak usia dini, yaitu masalah sosial dan emosional. Selanjutnya akan saya serahkan pada kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya
Citra Fitriayu dari kelas D semester 4 DKPI. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang sudah dijelaskan di atas tadi. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih mengenali masalah-masalah pada anak melalui bahasanya. Setelah melewati fase bayi, perkembangan bahasa anak semakin pesat meningkat. Secara umum, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan pralinguistik dan juga tahapan linguistik. Di mana pada tahapan pralinguistik ini dialami pada fase bayi. Pada tahapan ini, bayi berupa simbol-simbol ekspresi. Mereka mengekspresikan diri mereka melalui simbol-simbol seperti menangis, menjerit, juga tertawa. Berbagai ekspresi tersebut merupakan salah satu bentuk komunikasi dari sang bayi untuk orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Lalu tahapan linguistik, di mana tahapan ini sudah dapat melakukan komunikasi secara verbal maupun non-verbal pada masing-masing individu itu sendiri. Pada tahapan ini juga bahasanya mulai dimengerti. Lalu pada tahapan ini pula anak sudah dapat menyusun kata-kata nih atau kalimat komunikasinya dalam sebuah kalimat seperti orang dewasa pada umumnya. Anak berumur 2-3 tahun ini biasanya sudah dapat mengatakan sekitar 50 kata dan juga berbicara dalam bentuk kalimat. Di usia 3 tahun, kosakata memiliki peningkatan. Jadi masing-masing individu ini pada usia ini sudah bisa kurang lebih 1000 kata. Namun patokan tersebut bisa saja berbeda-beda pada masing-masing individu anak itu tersebut. Lalu permasalahan yang akan kita bahas di sini yakni speech delay, di mana anak tersebut mengalami keterlambatan dalam berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain. Dia mengalami keterlambatan nih. Gangguan yang paling umum terjadi pada anak berusia sekitar 3-16 tahun. Di sini penyebab dari speech delay ini masalahnya itu dalam gangguan bicara. Kita akan membahas apa sih penyebab dari speech delay pada anak. Jadi ada beberapa faktor-faktor ya, salah satunya masalah dalam mulut, gangguan bicara dan bahasa, gangguan pendengaran, tidak distimulasi dengan baik, lalu masalah neurologi dan juga catatan intelektual pada masing-masing anak tersebut itu bisa jadi penyebab dari keterlambatan bicara pada anak. Lalu cara mencegah speech delay pada anak itu bagaimana? Kuncinya terletak pada stimulasi. Jadi perkembangan yang baik dan juga ketepatan waktu menemukan tanda-tanda awal penyimpangan dari perkembangan pada anak ini. Kuncinya pada stimulasi perkembangan bicara dan juga bahasa dapat dilakukan sedini mungkin pada anak. Orang tua harusnya dengan suara jelas mengajak bayi atau anak itu bercakap, memberi respon terhadap pecahan anak itu harus sesuai dengan bahasa yang baik dan benar, ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga bernyanyi. Ponsel dan juga televisi bukanlah metode stimulasi yang baik. Jadi di sini intinya orang tua juga harus memahami bagaimana sih perkembangan normal pada anak dengan membaca buku panduan atau buku-buku kesehatan untuk lebih bisa paham lagi sebenarnya apa sih yang terjadi pada anak tersebut. Lalu selain itu, lakukan pemeriksaan atau pendeteksian terhadap gangguan perkembangan secara berkala, serta konsultasi dengan dokter atau ahli yang di bidang tersebut. Deteksi tersebut dapat dilakukan pada hari ketiga setelah bayi lahir. Jadi itu saja bagaimana cara kita menanggulangi dari speech delay tersebut. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Soleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk, perbuatan, dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Seorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai moral yang berada di lingkungannya. Contoh dari masalah moral. Seorang anak berusia 6 tahun sengaja merusak mainan temannya.
Dan cara menanggulangi masalah moral, kita dapat mengasih pemahaman terhadap anak tentang mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, agar anak bisa membedakan mana hal yang dapat dilakukan dan mana hal yang tidak dapat dilakukan oleh anak. Ini ada masalah perkembangan. Jadi setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Permasalahan yang dihadapi anak dapat ditemukan melalui tingkah laku maupun keluhan-keluhan yang disampaikannya. Jadi yang pertama ini ada permasalahan dalam perkembangan fisik atau motorik. Pola perubahan cenderung berubah pada setiap anak, yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan fisiknya berubah pada anak itu. Yang pertama ada gangguan fungsi panca indera, cacat tubuh, terus kegemukan, terus gangguan gerak peniruan. Yang kedua ada permasalahan dalam perkembangan kognitif, itu kemampuan kognitif harus dikembangkan secara optimal karena menyangkut kemampuan pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari anak tersebut. Yaitu contoh permasalahannya itu anak tidak bisa menyesuaikan dengan teman-teman dan peraturan sekolah. Jadi agar anak berinteraksi dengan anak-anak lainnya. Jadi pengertian bahwa mengapa harus berbagi atau kalau kamu mau